Shalom saudara, selamat siang. Apa kabar saudaraku siang hari ini dimanapun saudaraku yang kekasih berada? Sedang apapun kita siang hari ini, mari kita bersama-sama mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita siang hari ini. Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Saudara merasakan kebaikan Tuhan siang hari ini? Amin. Kita percaya bahwa semua boleh merasakan betapa Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau menerima firman Tuhan siang hari ini. Tuhan jadikan kita indah, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadi
jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan kami indah, jadikan kami taat dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau memilih kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan hidup kami indah di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Sungguh Tuhan, kami boleh berbesar hati, sungguh kami boleh bersyukur dan bersuka cita Tuhan. Dan kami tetap semangat menjalani hidup ini karena kami memiliki Engkau Tuhan. Kami memiliki Engkau, mempunyai Engkau Tuhan yang lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu Tuhan, supaya Engkau dapati kami setia, Engkau dapati iman di dalam kehidupan kami sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap sedia belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, tuntun kami Tuhan lewat firman-Mu siang hari ini, supaya firman-Mu menerangi setiap langkah kami, menuntun dan memimpin setiap langkah kami, supaya hari demi hari hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudaraku berada. Siang hari ini mari saudara, kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Siang hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan firman-Nya di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itulah yang menuntun setiap langkah kita. Firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Dia yang membimbing kita, Dia yang menopang kita. Sungguh kita bersyukur karena firman Tuhan juga menjadi jawaban di dalam hidup ini, menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sedemikian rupa selalu memperhatikan hidup kita, selalu mempedulikan keadaan kehidupan kita, dan Tuhan Yesus selalu menopang hidup kita saudaraku. Siang hari ini saudaraku, kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu iman percaya. Ku hidup hanya oleh percaya kepada Tuhan. Percaya kepada siapa saudara? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pengiringan kepada Tuhan, kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Di hari-hari ini saudaraku, Tuhan merindukan iman kita semakin hari semakin kuat dan semakin teguh di dalam Tuhan. Jangan sampai di dalam menghadapi keadaan dunia ini saudara, dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin sulit,
membuat iman kita menjadi lemah, membuat iman kita menjadi luntur. Tapi Tuhan mengajar kita siang hari ini bahwa iman kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa saudara? Kita hidup hanya oleh iman. Kita hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, sebab Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Amin saudaraku. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Siang hari ini kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38, bunyi firman Tuhan, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Amin. Sekali lagi kita akan baca sama-sama ya saudara. "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman atau percaya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus mau supaya kita tetap memiliki iman yang kuat. Jangan sampai kita mengundurkan diri dari iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan akan kehidupan kita. Banyak alasan yang membuat orang mengundurkan diri dari imannya. Banyak hal saudara yang membuat orang imannya menjadi lemah. Banyak hal yang membuat orang imannya menjadi luntur, bahkan mengundurkan diri. Saudaraku yang kekasih, tetapi siang hari ini firman Tuhan mengajar, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman, kita hidup oleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita tidak tahu bagaimana kondisi, situasi hidup kita di masa yang akan datang. Kita tidak akan tahu bagaimana pekerjaan kita di masa-masa yang akan datang. Akankah semakin maju atau akankah mengalami kegagalan, atau mungkin anak-anak yang sekolah tidak tahu bagaimana keadaan masa depannya, bagaimana cita-cita mereka, mungkin kebutuhan biaya yang mereka perlukan untuk biaya sekolah mereka, mungkin sebagai ibu rumah tangga atau keluarga, saudaraku, bagaimana masa depan keluarga mereka, bagaimana keluarga kita, masa depan, masa tua kita, saudara. Dibutuhkan suatu iman percaya yang kuat kepada Tuhan. Tuhan mau bahwa hidup ini benar-benar kita gantungkan kepada Tuhan. Gantungkanlah pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, tapi yang kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa menghadapi masa yang akan datang, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Contohnya saudaraku di dalam firman Tuhan adalah Abraham. Abraham dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak melihat, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan anak yang sudah dijanjikannya oleh Tuhan. Meskipun dia harus menunggu bertahun-tahun, puluhan tahun, dia harus menunggu dan menunggu saudara. Tetapi Abraham memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, dan Tuhan memampukan Abraham untuk melewati semuanya itu. Amin saudara. Tuhan memampukan karena apa? Abraham hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kita mau belajar bersama saudaraku. Kita mau belajar hidup taat kepada Tuhan. Kita mau belajar setia kepada Tuhan, sehingga saudaraku iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Meskipun Abraham mengalami banyak goncangan, tantangan yang harus dia hadapi, godaan yang harus dia hadapi, ujian bahkan saudaraku yang harus Abraham lalui, tetapi Abraham boleh menang
bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan Abraham melewati semuanya itu. Saudaraku, dan pada akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan memberikan putra Ishak sebagai anak perjanjian. Dan saudaraku, ujian tidak sampai di situ saja. Ketika Abraham dengan sabar menanti janji Tuhan, dengan sabar menanti pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan anak perjanjian bagi Abraham. Tidak sampai di situ, saudara. Tuhan menguji Abraham. Tuhan mau Abraham mempersembahkan Ishak. Bagaimana saudaraku, sebagai posisi sebagai seorang ayah harus mempersembahkan anaknya yang tunggal satu-satunya, yang sudah sekian lama dia nantikan, dia menunggu jawaban doa, dan ketika Tuhan sudah menjawab, Tuhan mau mengambil daripadanya. Dan luar biasa saudaraku, iman Abraham tetap kuat. Sebab apa? Abraham taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga dengan iman dia percaya, dengan iman dia mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat itu semuanya. Tuhan melihat hati Abraham, bahwa Abraham benar-benar mencintai Tuhan. Abraham benar-benar mengasihi Tuhan. Ketika Abraham ingin membunuh atau mempersembahkan anaknya, Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan dia. Dan luar biasa, Tuhan memberikan perjanjiannya bagi Abraham. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudaraku. Mungkin tidak seberat apa yang dialami oleh Abraham, tetapi mungkin bagi kita merasakan berat ujian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Atau kita ada dalam penantian yang panjang, jawaban yang Tuhan belum kasih di dalam kehidupan kita, doa-doa pergumulan yang Tuhan belum jawab di dalam kehidupan kita. Kita menanti, saudaraku. Mari saudara, kita mau belajar taat dan setia kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan akan setiap firman yang Tuhan berikan. Setia menantikan janji Tuhan, tidak berpaling dari Allah lain. Tetap percaya kepada Allah, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan, tidak berpaling saudara. Tapi imannya tetap kepada Tuhan. Jangan iman kita menjadi goyah sehingga kita mengundurkan diri, iman kita mundur daripada Tuhan, sehingga kita mulai pelan-pelan mulai jauh dari hadirat Tuhan. Kita mulai mundur dari Tuhan karena seolah-olah Tuhan tidak jawab, seolah-olah Tuhan diam saja. Saudaraku yang kekasih, siang hari ini saudara percaya, besarkan hati saudara. Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan melihat kita saat ini saudara. Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan memperhatikan keadaan kita. Bahkan Tuhan selalu mempedulikan setiap situasi kondisi yang kita alami. Karena semuanya itu diizinkan Tuhan. Dan jikalau semua itu seizin Tuhan, pasti Tuhan memampukannya. Amin saudara. Demikian juga ketika Tuhan memampukan Abraham dalam melampaui semuanya, melewati ujian-ujian yang dia hadapi, saat ini juga Tuhan akan memampukan kita. Yang penting kita mau membuka hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau taat kepada perintah-Mu. Aku mau tetap setia kepadamu. Aku mau tetap fokus memandang kepada Engkau saja Tuhan, tidak kepada yang lain. Hanya pandang Tuhan saja. Kita percaya bahwa masa depan Tuhan sudah sediakan, masa depan yang penuh harapan, dan masa depan itu tidak akan hilang. Tuhan sediakan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Masa tua kita tidak perlu khawatir bagaimana nanti anak-anakku meninggalkan aku sudah tidak berdaya lagi, sudah tua, tidak produktif lagi. Nanti mereka meninggalkan, jangan-jangan nanti mereka menaruh aku di panti jompo misalnya. Kita kecil hati, kita merasa sedih saudara, merasa bahwa kita ini hidup sendiri saudara. Tetapi siang hari ini firman Tuhan berkata kita tidak sendiri. Orangku yang benar akan hidup oleh iman.
percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Amin. Tuhanlah yang menjadi penghibur buat kita. Tuhanlah yang menjadi penopang di dalam kehidupan kita. Jangan kecil hati, saudara. Tetap kuatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap bangun hubungan yang dekat dengan Allah. Baca firman Tuhan. Ketika kita lemah, kita baca isi hati Tuhan lewat firman-Nya. Kita akan kuat. Kalau kita mendengar berita-berita di dunia ini, banyak yang melemahkan iman kita. Kita mendengar berita-berita yang banyak mengecewakan, melemahkan, menggoyangkan iman kita. Tapi ketika kita mendengar berita sukacita, yaitu berita firman Tuhan, maka iman kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan kita melalui semuanya itu, saudara. Saya sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dan dibutuhkan satu iman. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan semuanya. Ketika saya membutuhkan kebutuhan hidup ini, saya memandang kepada Tuhan, dan pembukaan jalan Tuhan bukakan bagi kita, saudara. Dengan iman, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, saudara. Iman dibutuhkan satu iman percaya kepada Tuhan. Kuatkan hati saudara, teguhkan hati saudara, bangkitkan iman saudara kembali siang hari ini. Mari saudaraku yang kekasih, mungkin kita sudah mengundurkan diri dari hadapan hadirat Tuhan. Iman kita sudah mulai goyah dan lemah, terpuruk saudaraku. Saat ini siang hari ini, ulurkan tangan kita kepada Tuhan dan izinkan Tuhan memegang tangan hidup kita. Ketika Tuhan memegang tangan kita, kita tidak akan jatuh tergeletak sebab Tuhan menopang tangan kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dan ayatnya yang ke-6 dari pasalnya yang ke-11, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan lewat kita berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, datang bersekutu kepada Tuhan. Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari akan Tuhan. Dan orang yang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mari saudaraku, kita mau belajar bahwa kita mau menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Miliki iman yang kuat di dalam Tuhan, miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ketika kita berpikir di dalam pekerjaan kita, usia yang semakin tua, saya tidak bisa dipakai lagi di tengah-tengah pekerjaan saya, di tengah-tengah perusahaan atau pekerjaan apa, saudaraku, percaya dengan iman bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Bangunkan iman kembali kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau berdoa, kita mau berkata, katakan, Tuhan, kuatkan imanku. Tuhan, tambahkanlah imanku, iman percayaku kepadamu ya Tuhan Yesus, supaya tetap kuat. Engkau dapati aku setia sampai akhir hidup kami. Mari saudara, kita sama-sama berdoa siang hari ini. Kita mau mengangkat tangan kanan kita ke surga. Kita serahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami siang hari ini, mungkin kemustahilan, mungkin kita melihat bagaimana masa depannya nanti ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi siang hari ini, Tuhan, kami percaya bahwa
bersama-sama dengan Tuhan kami akan dapat melalui semuanya. Dan bersama-sama dengan Tuhan Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau menopang setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun kami ada. Mungkin mereka takut akan masa depan mereka. Mungkin ada di antara kami, di antara mereka yang takut bagaimana masa tua mereka. Tuhan, Engkau menggendong mereka di masa tua. Engkau menopang mereka sampai masa putih rambut-Mu. Tuhan menggendong, Tuhan menopang. Kami percaya Tuhan akan firman-Mu. Biarlah kami tetapkan hati kami. Kami mau tetap taat dan setia dan berpegang kepada perintah-Mu. Percaya akan janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan kami pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan khawatir lagi, kami tidak akan takut lagi, sebab Engkau memegang tangan kami. Engkau menuntun setiap langkah kami hari demi hari, dan Tuhan memberi kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, memberkati semua anak-anak-Mu siang hari ini dimanapun mereka ada Tuhan. Kami percaya bahwa tangan-Mu yang penuh kasih sudah terulur buat mereka semua, memberi kekuatan iman, meneguhkan iman, dan membangkitkan iman mereka kembali Tuhan, sehingga tetap kuat di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami tidak mengandalkan Engkau selama ini. Ampuni kami jikalau kami hanya bersandar kepada pengertian kami sendiri. Ampuni Tuhan, mulai siang ini kami mau berharap hanya kepadamu. Harap kepadamu saja, bersandar kepadamu saja, menaruh kepercayaan hanya kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami masing-masing. Memberkati semua anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, apa yang dikerjakan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Studi mereka, apapun yang dijumpai tangan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih. Selamat siang, selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.